Prakarsa Perubahan Sosial. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 11 Semarang, yang terhormat pengajar praktik, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya Novita Hidayani membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMK Negeri 11 Semarang, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat pemaparan materi diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita silakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK Negeri 11 Semarang pada Bapak Dr. Andes Purwodo SSTAT Bu Veronica ini adalah pengajar praktik untuk program CGP ya, angkatan ke-7. Teman-teman semua yang sudah ada di sini, dan utamanya ini Pak Guntur ya, yang sekarang sedang berproses untuk menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sebagai calon guru penggerak. Begini, judulnya itu adalah penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bahwa kita ketahui bersama visi misi sekolah kita itu berubah ya pada tahun 2022 kemarin, karena memang perubahan itu merupakan tuntutan, karena memang ada tuntutan ataupun perubahan dari yang kita hadapi sekarang. Dan pada saat menyusun visi dan misi itu melibatkan seluruhnya. Awal itu pakai tim, kemudian dibahas mungkin 3 kali rapat itu. Setelah itu selesai draft, disosialisasikan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMK 11 ini. Dengan sudah mengikuti semua. Visinya itu menjadi pemain. Jadi di grafika kita itu hampir tidak ada kompetitor di kota Semarang. Di Provinsi Jawa Tengah itu juga hanya beberapa. Itu yang menjadi tolak ukur kita ataupun acuan kita. Nah, begini, Pak Guntur ini yang menjadi salah satu peserta CGP itu juga bagian integral dari penyusunan ataupun perubahan penyempurnaan dari visi misi tersebut. Ini harus saya sampaikan kepada Ibu pengajar praktik ini. Ini rada-rada karena ini kepecah-pecah. Di sini itu isinya cuma perintah semuanya. Barusan juga diperintah harus begini-begini dan sebagainya. Nah, untuk itu begini teman-teman, ikuti kegiatan ini ya, kemudian nanti kalau memang Pak Guntur nanti harus diberi masukan, kasih aja masukan. Teman-teman tahu sendiri, keterbukaan ini betul-betul saya terapkan di sini. Siapapun silahkan memberikan kontribusi, memberikan saran, dan berperan sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya masing-masing. Saya beri ruang gerak yang cukup, termasuk ruang ini yang baru ya. Jadi ini Pak Daud, Pak Istoro, Bu Retno, sama lagi yang animasi. Pak Daud, Pak Istoro, Bu Retno ini wes nyala. Ini kan kemarin kan ruangnya animasi dok. Kemudian kita sekat, kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi lembaga ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Guntur dan juga Bu Vero untuk melanjutkan acara ini, mendampingi acara ini sehingga ada kebermanfaatan yang utamanya Pak Guntur dan harus lolos. Semoga sekali lagi ini bermanfaat untuk Pak Guntur dan lembaga kita. Selanjutnya saya tinggalkan karena saya harus berbagi tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Veronica Indraswati SPSI MPSI dipersilakan. Baik, sebelum kita lanjutkan ke nanti kita akan berdiskusi mengenai visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan
dan dipaparkan oleh Pak Guntur. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu, karena katanya kalau nggak kenal itu nanti nggak disayang saya gitu. Saya kan pengen disayang saya. Baik, saya Bu Veronica Indraswati. Sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 1 Semarang Barat. Jadi tadi dari ujung barat sampai ke ujung selatan. Dari pagi tadi saya berangkat dari sekolah itu jam 7.15 sampai sini persis jam 8. Jadi ini nanti kegiatan kita adalah mensupport, intinya itu mensupport Pak Guntur yang saat ini kebetulan menjadi calon guru penggerak dan saya dampingi. Sebenarnya saya tidak lebih dari Pak Guntur, namun di sini kita belajar bersama. Kebetulan juga saya ketemu, saya PP-nya beliau dan saya sudah kenal beliau sejak bulan apa Pak Ibu kita pembukaan itu ya, November kalau tidak salah. Nah sekarang ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua. Jadi nanti akan ada pendampingan individu itu sampai ke 7. Jadi mungkin nanti mohon maaf saya akan sering sowan ke sini untuk belajar bersama dengan Pak Guntur. Ini nanti kurang lebih sampai bulan Juli ya Pak, sampai bulan Juli. Kemudian tugas-tugasnya yang harus dikerjakan Pak Guntur itu sebenarnya tidak banyak, tapi banyak sekali ya Pak. Dan itu memang sebagai support juga bagi kita semua, kepada Bapak Ibu yang masih ini fresh, muda-muda semua di sini. Yes. Muda. Ya, muda ya Pak Semangat. Ya. Iya, memotivasi untuk nanti bergabung dengan kami di program grup penggerak. Ini nanti kita jadi circle yang menyenangkan ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas praktisi yang luar biasa ini membuat kita menjadi semakin semangat. Bagaimana kita nanti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk lembaga atau institusi kita, terutama bagi siswa-siswi kita. Intinya bagaimana sih kita menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita. Jadi sudah nggak ada sesuatu yang menakutkan ketika siswa itu hadir ke sekolah. Kepengennya sekolah dan belajar banyak hal di sekolah. Gitu. Di sini nanti intinya mengenai penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sekolah ini tentunya juga sudah punya visi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Lulu bahwa visi baru di launching tahun 22 sebagai visi ya. Nah, bukan berarti dengan kegiatan ini kita akan merubah visi yang sudah ada. Tidak. Ya, di sini sambil miras Pak Guntur juga nanti barangkali ada masukan, Bapak Ibu guru yang lain juga ada masukan untuk kedepannya. Apakah visi ini sudah relevan dengan kondisi sekarang ini? Apakah sudah mencakup atau di situ sudah tercermin bahwa ada profil pelajar Pancasila di situ? Nah, kita nanti sifatnya adalah mereview kemudian sebagai refleksi bagi kita. Oh iya, ternyata sudah masuk nih ke dalam visi kita, cocok. Jadi visi itu tidak hanya sekedar jargon saja yang ditempel di depan sekolah. Oh visinya apa, luhur budi apa gitu ya, panjang gitu ya. Bukan seperti itu, namun harapannya visi yang sudah menjadi jargon, menjadi sesuatu yang menjadi cita-cita kita ke depan sekolah ini mau dibawa kemana, itu harapannya juga sudah terwujud dan bisa nanti menjadi impian kita ke depan. Begitu Bapak Ibu, ini nanti diskusi atau FGD yang akan dipimpin oleh Pak Guntur langsung. Ya, di sini saya nanti sebagai moderator saja, bukan menutup atau memberikan penguatan. Namun intinya semuanya yang menyaksikan Pak Guntur karena CDP. Gitu ya Pak ya. Baik Ibu Bapak, kita bisa ikuti diskusi ini pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Guntur. Mohon maaf atas segala yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalau ada yang salah saya mohon maaf. Berikutnya Pak Guntur, monggo dipersilakan untuk
memaparkan mengenai penyelenggaraan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya akan menyampaikan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Jadi sebelumnya kita akan flashback dulu ke belakang. Ketika waktu itu Bapak Ibu hadir di SMA 11 itu kan mengalami visi misi yang sama sebenarnya sebelum perubahan ini. Nah, kemudian berjalannya waktu karena kita harus merespon perkembangan di luar. Keadaan di luar itu berubah, industri berubah, kemudian pola pendekatan pembelajaran ke anak-anak itu juga ada pola-pola baru. Nah itu kita harus merespon itu semua karena sifat dari visi sekolah kita itu adaptif, maka kita merespon itu lalu kita coba membuat visi baru SMK Negeri 11 Semarang. Dan dalam pencapaian visi ini seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa kita itu membangun budaya positif di sekolah kita untuk anak-anak kita. Itu bagaimana budaya positif itu memiliki kontribusi atau dampak terhadap pencapaian visi sekolah kita, sehingga dari visi itu, berangkat dari visi itu kemudian kita breakdown pada langkah perubahannya itu akan seperti apa. Bapak Ibu, kita coba tarik dulu ke belakang mindset kita bahwa founding father pendidikan kita atau tokoh pendidikan kita itu biasa Dewantoro itu menyampaikan beberapa filosofi pendidikannya yang salah satunya adalah seperti ini, bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin di beberapa kesempatan diskusi, pemikiran ini pernah dibahas. Jadi bagaimana kita itu memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada siswa-siswa kita. Tentu kebahagiaan yang sifatnya itu dia bertahan lama. Kebahagiaan itu bukan atau tidak sama dengan bersenang-senang. Itu konteks yang berbeda. Kalau bersenang-senang itu hanya menuruti kebutuhan saat itu untuk menyenangkan diri, tetapi pasca dari itu tidak terpikirkan harus ngapain gitu. Nah kalau kebahagiaan itu tidak, kita berpikir bagaimana dia itu kalau kita ambil padatannya yang menjadi manusia yang utuh untuk mencapai kebahagiaannya. Kalau kita tarik lagi ke SMK, bahwa SMK itu kan ujungnya mengantarkan anak-anak kita untuk bisa bekerja, wirausaha atau melanjutkan. Jadi tiga hal itu yang akan menjadi dasar kebahagiaan untuk anak-anak kita. Untuk mencapai kebahagiaan itu kita siapkan sebuah sistem supaya mereka itu aman, nyaman, merdeka. Itulah target dari keselamatan. Nah, dari pemikiran atau filosofi pendidikan Gajah Dewantoro itu kemudian di breakdown dalam tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kalau kita cermati seluruh kalimatnya, tidak ada satu pun kalimat itu yang bertentangan dengan yang pernah disampaikan oleh Gajah Dewantoro. Tidak ada satu pun. Di situ ujungnya adalah bagaimana membangun manusia itu. Ketika semua ini dilaksanakan, misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, itu kan ujungnya ya untuk mengantarkan bagaimana siswa-siswa kita itu ya bahagia, kemudian kebahagiaan dengan keselamatan tentunya seperti itu. Nah,
Kemudian kita turunkan lagi ke profil pelajar Pancasila. Ini pun tidak ada satupun yang nggak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran dasar tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu, di situ disebutkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri. Jadi tidak ada satupun yang bertentangan dengan itu. Artinya bahwa sebetulnya roadmap pencapaian kualitas pendidikan di negara kita itu sudah disiapkan. Nah, kemudian bagaimana kita membreakdownnya dalam implementasi di lingkungan kita itu dengan baik. Kemudian sebelum ke visi sekolah kita coba cermati visi Provinsi Jawa Tengah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap boten korupsi, boten ngapusi. Ini pun tidak berlawanan dengan apa yang menjadi dasar pemikiran sebelumnya. Nah, kemudian ini visi sekolah kita terwujudnya lulusan berprofil Pancasila yang kompetitif di tingkat global dalam dunia usaha, dunia industri, dan kerja di bidang grafika, seni, dan ekonomi kreatif. Karena kita pahami bersama bahwa sekolah kita itu basic keilmuannya itu ada pada bidang grafika dan seni kreatif. Maka kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila atau berprofil Pancasila. Kemudian kita gandengkan dengan industri karena kita itu memiliki target seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika anak-anak lulus itu ya mereka kalau tidak bekerja ya wirausaha, kalau enggak melanjutkan kuliah. Sehingga saya rasa ini sangat kompatibel dengan tujuan-tujuan sebelumnya yang ingin dicapai dalam hal khususnya pendidikan. Nah, kemudian kita berpikir bagaimana caranya untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan tadi. Tentu kemudian kita harus mapping seperti yang saya sampaikan di diskusi sebelumnya. Kita itu setidaknya membutuhkan 3 hal untuk melakukan perubahan. Itu yang pertama adalah metodologi berpikir kita, kemudian strategi pencapaiannya, lalu yang ketiga itu bikin budayanya atau bikin habitnya. Nah, ketika ada target, maka kita harus mapping dulu target dari visi itu, lalu kita mapping. Yang pertama kita mapping adalah SDM-nya, SDM di tempat kita. Kemudian di breakdown, kalau SDM-nya ya, di breakdown pada penataan organisasi. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama, kita juga baru saja ada penataan di manajemen kita. Itu bagian dari salah satu upaya bagaimana kita mencapai visi yang sudah kita tetapkan, dipetakan SDM-nya. Oh, ini memang kompeten di sini dan seterusnya. Kemudian mapping dalam hal sarpran, kebutuhan-kebutuhan dasar itu akan dipenuhi untuk pencapaian visi tersebut. Seperti ini yang sering disampaikan pada forum-forum kita ketika rapat kerja atau rapat dinas di sekolah. Bagaimana pemenuhan syarat-syarat dasar itu? Sebenarnya ujungnya adalah untuk mencapai visi sekolah kita atau harapan ke depan, jauh ke depan tentang sekolah kita itu mau seperti apa. Kemudian mapping yang ketiga adalah pembelajaran. Lalu yang keempat adalah daya dukung industri. Nah, pada forum ini Bapak Ibu kita akan coba membedah pada hal yang ketiga dan keempat di pembelajaran dan keterhubungannya dengan industri. Maka ketika kita berpikir tentang pembelajaran dan daya dukung industri atau keterkaitan pembelajaran itu dengan industri, maka yang muncul adalah teaching factory. Itu menjadi bagian dari strategi. Itu langkah yang kedua. Kalau tadi kita sudah selesai dalam metodologi berpikir, maka kita berada pada fase strategi apa yang harus dilakukan. Strateginya adalah model pembelajaran teaching factory. Nah, Bapak Ibu, teaching factory yang sedang dibangun
dan dikembangkan saat ini adalah pada jurusan multimedia DKV, multimedia yang kemudian berkembang DKV. Kemudian satunya lagi itu teknik grafika. Ya. Kemudian berikutnya ini yang sedang mulai dibangun. Ya. Kalau dua hal tadi itu sudah mulai dibentuk sistemnya. Kalau kemudian yang sedang dibangun untuk tumbuh berkembang itu di animasi. Ini masih berproses. Nah, kita coba lihat di Teaching Factory multimedia dan DKV. Ini juga merespon terhadap perubahan yang ada di luar, makanya disebut ini namanya Teaching Factory Plus, yaitu berfokus pada social media marketing service untuk UMKM. Jadi kita nggak membidik industri yang besar itu, tetapi kita bermain pada UMKM, di mana jumlah UMKM itu banyak. Dan kalau kita runut belakang, UMKM itu yang bertahan ketika ada goncangan-goncangan ekonomi global, itu UMKM itu bisa bertahan. Nah, dengan seperti itu maka sebetulnya itu penyelesaian terhadap persoalan yang kita hadapi. Di berangkatnya itu dari dua problem dalam pembelajaran. Lalu ada namanya Teaching Factory Plus. Teaching berarti ada di situ ada aktivitas mengajar. Bagaimana mengintegrasikan proses bisnis standar industri dalam pembelajaran sehingga siswa menguasai kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri yang ada. Kemudian ada factory di industri yang saat ini maupun di masa depan sangat membutuhkan profesi yang terkait dengan kompetensi keahlian. Nah, plusnya adalah ketika ada teaching, ada factory, maka plusnya kita harus pikirkan tentang karirnya, yaitu karir yang sifatnya jangka panjang. Supaya harapannya ketika pembelajaran itu dilakukan di sekolah kita, itu nanti anak-anak itu bisa menemukan karir jangka panjangnya. Kemudian kenapa kok orientasinya kepada karir jangka panjang siswa? Itu sebetulnya berawal dari masalah relevansi kompetensi multimedia di dunia kerja. Kemarin saya sempat ceritakan ya di slide tentang diskusi membangun budaya positif siswa kita, bahwa tahun 2015 itu industri multimedia itu mengalami penurunan, terdisrupsi. Karena semua orang punya kamera, semua orang dapat menggunakan kamera, semua orang mudah mengedit video. Lalu perusahaan multimedia itu turun, scaling down. Lapangan kerja berkurang, alumni yang masih berprofesi di bidang teknis multimedia memiliki karir stagnan, baik peran di dalam perusahaannya maupun gajinya itu stuck ada di situ. Nah, ini kajian profesi apa yang karirnya tumbuh di masa depan bagi siswa. Siswa tidak cukup dibekali kompetensi, siswa harus dibekali pengalaman kontekstual yang relevan. Jadi harus ada kontekstual, sesuatu yang sesuai dengan perkembangan di luar. PH multimedia dengan ukuran kecil menengah belum tentu menerima satu lulusan per tahun. Studi kasusnya waktu itu adalah 5 alumni terbaik angkatan 2005 sampai 2020. Ketika mereka datang ke sekolah, itu kita tanya, gimana perkembangan di perusahaan? Ya, dia secara karir berhenti, secara gajinya juga stuck. Kalau misal kita boleh ambil contoh ya, di tempat yang dekat dengan kita itu kan ada PH yang besar di daerah Kabupaten Semarang, yang saat itu memproduksi tayangan-tayangan yang ditayangkan di televisi. Pada era sekarang, perusahaan itu udah turun, PH itu udah turun. Yang tadinya itu SDM-nya itu mencapai ratusan, sekarang paling tinggal berapa? Puluhan atau bahkan nggak mencapai itu. Maka kita harus merespon, sehingga dan mengapa sosial media marketing untuk UMKM. Maka kita respon tadi pengembangan kemampuan
PH itu diarahkan untuk sosial media marketing. Itu sebuah konteks pemasaran produk bisnis UMKM menggunakan media sosial dengan tahapan-tahapan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ya. Jadi nanti anak-anak itu akan dibekali tentang ini, analisis, kemampuan untuk analisis ini, sehingga mereka bisa menjadi tidak hanya sebagai admin sosial media marketing di dalam UMKM tersebut, tetapi dia sebagai pengelola. Jadi, mereka harus mampu mengukur jangkauan dari dari feed yang dia upload di IG-nya, kemudian dampaknya seperti apa, dan seterusnya. Itu diukur dengan dibekali 8 kemampuan ini kepada anak-anak kita. Nah, profesinya sosial media marketer yang dibidik di Pitching Factory ini. Tujuannya meningkatkan jangkauan konsumen sehingga berpotensi menumbuhkan penjualan. Jadi ketika anak-anak itu dibekali dengan 8 kemampuan ini, harapannya anak-anak itu menjadi pengelola, tidak hanya admin seperti tadi yang saya sampaikan, dan dia akan meningkatkan jangkauan konsumen hingga berpotensi untuk menumbuhkan penjualan. Jadi anak-anak itu menggiring supaya orang-orang yang melihat itu berpotensi untuk beli. Persoalan beli dan tidak itu tentu butuh kajian yang lebih dalam lagi, dan itu tidak menjadi sesuatu yang kita bebankan penuh kepada anak-anak kita untuk mencapai itu, karena itu hal yang berbeda. Kalau kita lihat saja Google AdSense saja kan tidak menjamin bahwa itu akan nanti ketika pasang iklan di Google itu penjualannya pasti akan meningkatkan. Google AdSense saja nggak menjamin sejauh itu, maka anak-anak kita juga tidak harus dibebani sampai pada bagaimana orang itu membeli, tapi membidik, membangun sebuah potensi itu yang menjadi kewajibannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian capaiannya seperti apa rencana kita? Yaitu tahun kemarin, tahun 2022, dan ini sudah tercapai Bapak Ibu dari perencanaan kita, bahwa 25 siswa atau alumni bekerja di 50 UMKM. Kemarin ketika kita buka pendaftaran untuk UMKM yang mau join ke kita itu sekitar 200-an lebih ya, yang mendaftar untuk kita bergabung. Dan kita approve sampai 50 saja, karena target kita di tahun 2022 itu 50. Tentu kita hubungkan dengan kesiapan anak-anak kita. 50 UMKM, 25 siswa alumni bekerja di sana. Nah, proses TEVA Plus itu melalui 3 tahap itu, ada pelatihan, link and match, pendampingan. Jadi kita bangun kemampuan anak, kemudian kita hubungkan dengan UMKM-nya, kemudian didampingi oleh mentor-mentor yang kita siapkan. Mentornya itu bisa teman-temannya atau langsung dari industri. Dan kalau Bapak Ibu lihat yang 2 siswa itu, 2 orang itu alumni dari kita, yang sekarang itu mereka menghandle SMM di UMKM, dan itu pendapatannya itu 3 juta per bulan di bulan ketiga. Artinya itu sudah melampaui UMR Kota Semarang. Berapa Mas? Masih 2,9 kalau ya sekitar 3 itu ya, sekitar 3. Artinya mereka itu sudah standar pendapatannya itu sudah sesuai dengan UMR di Kota Semarang. Nah, ini juga termasuk yang bertugas di sini pendampingan. Artinya mereka itu setelah kemarin itu kita ajari di kelas gitu ya. Salah satunya itu melalui mapel wirausahaan gitu ya. Maka setelah dia bisa mengelola sosial media marketing, dia memiliki keterkaitan dengan kita untuk membimbing adik-adiknya. Dan nanti adik-adiknya yang sudah bisa itu bisa membimbing teman-temannya yang lain. Jadi 1 poin 10, jadi 1 siswa itu membimbing 10 temannya. Nanti 10 ini membimbing lagi masing-masing, bawahnya 10 terus. Sehingga ketika nanti ada problem di lapangan, dia akan konsulnya ke atasnya. Seperti apa? MLM ya, seperti MLM itu. Jadi dia akan konsultasi dengan atasnya. Kalau atasnya nggak bisa, dia akan konsultasi ke atasnya terus. Jadi tidak bertumpuk
ke mereka berdua. Itu strategi yang kita bangun gitu. Dan harapannya nanti di tahun 2026 Bapak Ibu 1.500 siswa atau alumni bekerja di 3.000 UMKM. Ini sebuah cita-cita dan target yang harus kita kejar bersama-sama. Tentu ini tidak bisa berjalan sendirian. Pasti ini harus bersama dengan seluruh warga yang ada di sekolah kita. Capaian sampai dengan saat ini ya, ini kemarin 31 Desember. Itu 216 siswa proses pelatihan oleh industri pendamping, dan kebetulan 2 alumni kita itu sekarang juga mengembangkan industri sendiri, sehingga mereka juga berkontribusi di sana. Kemudian 64 dari 25 atau 88% siswa ditempatkan di UMKM, digandengkan, dan 160% UMKM menyatakan yang saya sampaikan tadi, ketika kita buka kerannya itu UMKM itu siap untuk ditempati. Dan ini beberapa UMKM yang sudah bekerja sama dengan kita dan anak-anak kita ada di sana. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, strateginya kita membangun teaching factory, tetapi di mana di sana kita juga siapkan ruang untuk pengembangan karir mereka ke depan. Jadi tidak selesai setelah teaching factory itu selesai kemudian mereka kebingungan, saya mau ngapain ini setelah ini selesai. Kita siapkan karir jangka panjangnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kalau saya menghindari kata problem, maka ini yang jadi tantangan kita. Mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Ketika anak-anak itu sudah terkoneksi dengan UMKM, bagaimana proses pembelajarannya? Kalau dulu materi atau tugas tiap mapel produktif atau normatif adaptif itu berbeda-beda dulu. Tapi kalau cita-cita tadi akan kita raih, maka kita harus ada keterpaduan dalam pemberian tugas, yaitu kolaborasi guru untuk mengajarkan sosial media marketing. Kalau misalkan itu belum bisa 100% untuk mapel normatif adaptif, setidaknya untuk mapel produktif itu harus kita buat sebuah desain bagaimana ketika memberikan tugas itu ya tugas tunggal ke anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak terlalu banyak tugas. Contoh misalkan saya mengajar teknik pengolahan audio video, maka ya saya kaitkan dengan sosial media marketing. Bagaimana dia membuat reels yang sesuai dengan analisis yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut, sehingga satu siswa itu tidak dibebani oleh banyak tugas, tapi hanya tugas tunggal, tapi lebih dalam. Targetnya seperti itu. Kemudian PKL berdasarkan tingkat. Kalau lampau, kalau pola baru, maka PKL berdasarkan kesiapan potensi siswa. Ini yang sudah terjadi di animasi. Jadi ketika anak itu sudah siap PKL, maka mereka dikirim pada tingkat berapa? Ada yang tingkat 11, ada yang tingkat 10 bahkan. Kemudian kalau pola lama itu magang kerja itu setelah lulus. Kalau kita akan mencapai itu tadi, maka magang kerja itu di masa sekolah. Lalu bagaimana teknisnya? Mereka ketika sudah dihubungkan dengan industri, maka dia akan pada saat pelajaran produktif itu ya mereka bisa saja keluar ke industri untuk melaksanakan pekerjaan mereka, selain pekerjaan yang nantinya bisa di-remote dari sekolah, bisa dikerjakan langsung dari sekolah. Jadi mereka itu magang itu ya selama sekolah itu. Kemudian durasi magang sampai lulus. Kalau pola baru yang magang itu ya terus menerus dikonekkan dengan UMKM terus sampai nanti dia lulus. Kalau dulu kan ya magang itu 3 bulan lalu selesai, lalu nggak ada koneksi lagi dengan industri atau UMKM. Ini yang sudah dilakukan oleh kita dan dengan anak-anak kita. Nah ini Bapak itu proses-proses yang kita lalui. Kita melatih anak-anak, kita hubungkan dengan industri, kita hubungkan dengan UMKM, dipertemukan langsung anak-anak dengan ownernya UMKM, sehingga anak-anak itu tahu kebutuhannya UMKM itu seperti apa, kemudian dianalisis, lalu setelahnya mereka bekerja sama. Itu pola teaching factory untuk
multimedia DKV. Lalu bagaimana dengan teknik grafika? Kalau visi kita tadi kan bagaimana mengoptimalkan di bidang grafika dan juga seni. Nah, kemudian nggak fair dong yang 60% kalau kita biarkan begitu saja. Maka ini jadi problem yang harus diselesaikan. Kemudian keterserapan lulusan bekerja sesuai kompetensi keahlian teknik grafika yang diharapkan itu 80%. Nah ini data real yang harus kita selesaikan, sehingga fokus yang dikerjakan adalah pada packaging, clothing, dan merchandise. Karena analisisnya itu seperti itu, relevansi dengan pertumbuhan industri teknik grafika yang ada sekarang. Kalau kita lihat datanya seperti ini Bapak Ibu, ini grafik pertumbuhan produk publishing koran turun dari 2010 ke 2020 itu trennya turun publishing, sehingga kalau kita bertahan pada pencetakan offset itu kita ya setidaknya akan mengikuti jejak ini gitu. Makanya harus ada sesuatu yang dirubah, maka fokus pada itu tadi clothing, merchandise yang saya sampaikan tadi di packaging, clothing, merchandise. Nah ini data produk packaging yaitu mengalami peningkatan. Data-data ini kita dapatkan dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks ya Bapak Ibu, jurnal yang sudah dipercaya gitu. Ini pertumbuhannya packaging punya potensi terus meningkat. Nah ini foto printing dan merchandise. Kalau tadi packaging ini merchandise-nya juga tumbuh, maka kita akan garap itu. Packaging, clothing, dan merchandise menjadi produk dan peluang kerja masa depan bagi percetakan dan media grafika. Ini yang menjadi kesimpulan kita. Maka kita gerakkan ke sana Teaching Factory. Ini roadmap-nya. Ini capaiannya itu harapannya nanti di 2026 memiliki lebih dari 500 reseller dan dropshipper. Nah, itu yang mungkin bisa dikerjakan ketika kita mengembangkan packaging, clothing, dan merchandise. Ini 30 produk yang mampu dibuat saat ini oleh teknik grafika sudah banyak. Hanya saja ini perlu dioptimasi, Bapak Ibu. Ini perlu dioptimasi. Kita sudah melakukan ini. Ya. Laminasi, kaos katun, kaos polo, bukan kaosnya Mas Polo, bukan. ini sudah kita kerjakan semua, cuman butuh dioptimasi. Kalau ini dilakukan dengan pola yang biasa-biasa saja, hanya mengajarkan di kelas, kemudian praktek pada saat jam pelajarannya itu, ya nggak bisa optimal. Maka harus ada Teaching Factory. Tentu ada strategi dalam pengintegrasian pembelajaran. Pola lama barunya itu harus ada. Kalau yang lama itu seperti ini, sama seperti yang di Teaching Factory multimedia DKV tadi ya. Ada tugas tunggal di sana. Murid itu atau siswa itu nggak terlalu terbebani banyak tugas. Kemudian mengerjakan produk berdasarkan job sheet kalau pola lama. Kalau pola baru mengerjakan Teaching Factory berdasarkan produk massal dan produk order. Jadi ke depan itu harapannya itu ada order yang diterima oleh anak-anak kita dan dikerjakan di sana. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana di animasi itu pernah melakukan itu dan harapannya ke depan bisa gitu. Nanti bisa tunjukkan ke teman-teman. Kemudian magang kerja setelah lulus, kalau pola baru magang kerja di masa sekolah sama seperti tadi. Kemudian reseller dan dropship berkelanjutan ini menjadi pola baru yang nanti akan kita bangun. Pengembangan produknya dan sumber dayanya seperti ini. Kalau packaging itu ada macam-macam bentuknya.
plotting juga macam-macam, percentage juga ada banyak sebetulnya potensinya gitu. Jadi pembelajaran yang terjadi di teknik grafika ini mungkin sebagian besar masih berdasarkan job sheet. Padahal ke depan itu berdasarkan, kalau kita mau mengembangkan teaching vector ya, berdasarkan pada output yang kita punya gitu. Nah, ini yang sudah sistemnya sudah mulai dibangun dan mulai ada bentuknya, dan animasi ini sedang proses tumbuh dan sistemnya barangkali sudah disiapkan karena sebetulnya memiliki potensi yang sama Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya, ini sebetulnya kan udah tumbuh yang, dan dulu yang menggawangi ini salah satunya itu Mas Hindu, Pak Hindu. Kenapa beliau hari ini saya hadirkan? Kenapa beliau hari ini saya hadirkan? Itu karena dia itu sudah melahirkan, tetapi setelah itu lupa, sekarang nggak dirawat kan baik. Nah, Sekarang tentu dirawat. oh gitu ya. Dan sekarang mulai dirawat lagi. Jadi ini berdasarkan order ya, Mas Ibu ya. Jadi tidak hanya job sheet-nya ini maka silakan anak-anak dikerjakan, enggak seperti itu. Kalau SMK itu harus melampaui itu. Bapak Ibu, ini butuh apa ya? Butuh kesiapan kita untuk mengawal proses pembelajaran yang seperti ini. Saya tahu persis dulu ini bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran atau di saat jam pelajaran. Maka harus ada apa ya? Ya kesepakatan bersama antara guru, siswa, dan tentu sebuah sistem pembelajaran yang disiapkan supaya ini bisa berjalan. Ini salah satu yang dicapai, salah satu capaiannya. Tetapi melampaui hanya sekedar juara. Tapi bagaimana teman-teman di animasi itu mendorong siswa-siswanya itu untuk bisa mengembangkan produknya itu pada sisi kewirausahaannya. Itu sudah berjalan dan sekarang harus dioptimasi. Salah satu capaiannya itu juara 2 lukis FLS 2N Provinsi Jawa Tengah yang kita itu nggak punya jurusan lukis. Tapi ketika anak-anak itu kita terus budayakan kemampuannya lukis, ternyata ya bisa jadi juara. Yang Mas Hindu ini kita satu-satunya yang non jurusan lukis yang ada di juara. Satu-satunya yang non lukis ya, nggak punya jurusan lukis ya kita. Semuanya punya jurusan lukis waktu itu. Kita nggak punya jurusan lukis, tapi kita bisa memenangi itu. Ini salah satu capaiannya. Lalu melampaui itu semua tadi yang dilakukan. Bagaimana menghubungkan antara permintaan industri dengan pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi kalau dulu itu juara aja nggak cukup bagi kita, mau menangkan lomba aja itu nggak cukup, tapi bagaimana pekerjaan itu seperti itu kalau itu. Jadi itu yang kita diskusikan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang baru pada cara berpikir kita, pola-pola baru untuk melayani kebutuhan belajar anak-anak kita, sehingga visi yang sudah kita tetapkan itu bisa terwujud. Cara mewujudkannya itu dengan teaching factory, dengan membangun budaya positif ke anak-anak kita. Saya ketika itu semua bisa dilakukan, ya maka cita-cita itu atau visi yang sudah ditetapkan itu juga bisa tercapai. Itu dulu sebagai pengantar teman-teman semuanya. Mungkin pada sesi akhir ini saya ingin sedikit aja bisa diceritakan mungkin dari Pak Sindu bahwa bagaimana dulu
membimbing anak-anak yang kemudian berkembang menjadi animat. Ya, berawal dari basic saya yang gambar seni rupa. Jadi di dunia rupa itu mulai mulai surut, mulai melempem bahasa Jawanya. Ketika gambar itu ditaruh di kanvas itu sudah mulai sepi peminat, sehingga saya berpikir untuk merubah ke itu baju, dirubah ke tote bag ya Pak? Tote bag. Jadi untuk pemasaran berawal dari baju bekas anak-anak dulu yang baju polos digambar, kemudian diupload per hari 1 gambar, sehingga orang yang melihat itu gambar mulai, semacam semacam kebiasaan doktrin seperti itu. Ketika kita melihat gambar dengan judul dengan hashtag cari kado ataupun souvenir ataupun hadiah pacar, orang akan melihat gambar di tempat yang berbeda ternyata bagus, sehingga ketika mau ngado mau apapun daripada mikir gambar aja, akhirnya banjir order. Sehari itu anak bisa mengerjakan 6 sampai 7 gambar dengan realis. Ya, ini yang masih ada yang glow in the dark. Itu jadi kalau gelap menyala. Terus Mas, ketika pembelajaran ini dikontekstualkan seperti ini, dampaknya itu kan ada pembelian. Dampaknya kan ada itu pembelian. Banjir itu Pak, banjir order itu. Jadi itu yang saya maksud bahwa itu ketika kita bisa membangun sebuah pembelajaran yang kontekstual yang kita hubungkan dengan industri, artinya implementasi P5 yang di sana itu ada kepekerjaan itu bisa tercapai di situ. Terima kasih Pak Sindu yang sudah menceritakan bagaimana prosesnya. Ini adalah awal membangun, dan sekarang itu butuh dioptimasi sehingga tercipta sebuah sistem. Ini kita sebenarnya tinggal membangun sistemnya aja. Habitnya sebenarnya udah tumbuh di sini. Nah, ini dianimasi. Kemudian saya juga pengen dengar cerita dari ini, Pak. Yang ada di sini silahkan bercerita bagaimana duka laranya menghubungkan anak dengan industri. Ketika kita menerapkan sebuah roadmap tadi, jadi ketika tadi kita itu punya roadmap bahwa kita akan membangun sebuah teaching factory social media marketing dan menghubungkan anak kita dengan industri, itu kan awal-awalnya kita membangun komunikasi dengan industri dulu, meyakinkan dan teman-teman semua, meyakinkan industri. Anak SMK loh, suruh mengelola sosial media marketing, mampu nggak? Gitu. Kan kita butuh meyakinkan itu sehingga kita harus ke industri, temukan anaknya dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Pak Ibu. Intinya kan setiap UMKM itu kan selama ini masih kekurangannya itu yang utama adalah pendekatannya kepada customer dalam promosi gitu kan ya, promosi. Jadi apalagi sekarang era digital kan kita bisa melihat apapun secara cepat. Nah, mereka ada yang masih kurang banget, ada yang udah bisa bikin video, ada yang bisa bikin foto, tapi kemasannya kurang, packagingnya kurang menarik gitu kan ya. Di sini saya mau coba ketemu langsung ke pemiliknya masing-masing, seperti itu Mas Leo, Bu Dewi. Saya coba meyakinkan bahwa di sini ada satu circle anak-anak yang punya selera tinggi dalam menyajikan suatu produk. Itu lebih membuat orang lebih ingin memilikinya, ingin menikmatinya itu dengan treatment tertentu. Nah di situ saya sangat sebisa mungkin meyakinkan ke mereka bahwa
kita itu bisa berkembang pastinya butuh dengan bantuan banyak orang, nggak bisa sendiri-sendiri kira. Ya terus alhamdulillah mereka bisa memahami bahwa oh iya ya ternyata iklan itu penting atau menyampaikan produk kita ke masyarakat itu penting, dan menyampaikan juga nggak seadanya ya. Semua kan memang didesain sebagaimana mungkin bisa membuat orang ingin membeli produk kita. Contoh paling gampang kan bungkus Indomie itu ya. Bungkus Indomie kan ada ayamnya, ada telurnya. Ketika kita buka kan nggak ada itu semua kan. Nah itu adalah satu sistem packaging yang saya dulu dapat waktu saya kuliah di sastra Inggris dulu. Itu saya cara-cara terima seperti itu. Itu saja sih. Intinya komunikasi gimana saya bisa meyakinkan orang itu. Banyak saya memberikan ekspektasi tinggi ya. Padahal saya nggak bisa. Padahal saya belum tahu ya, tapi ternyata bisa. Terima kasih Pak Ibu. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa ada perubahan yang harus dicapai. Visi saja itu nggak cukup. Buat apa? Seperti tadi Bu Ica bilang. Buat apa tulisan panjang-panjang di depan untuk ditulis kita punya cita-cita ini? Tetapi kalau kita tidak bangun sistem perubahannya, ngapain? Nggak ada gunanya. Maka dengan adanya cara kita, ya, dengan adanya kerja-kerja kita untuk pencapaian atas visi kita, itu ke depan harapannya adalah adanya perubahan di sekolah kita untuk ke arah yang lebih baik. Nah, barangkali teman-teman juga bisa menyampaikan perubahan apa yang teman-teman lakukan ketika di kelas gitu ya. Ketika di kelas, kebaruan apa yang teman-teman bangun atas gagasan besar dari organisasi kita SMK Negeri 11 Semarang, bahwa kita memiliki visi dan kita melakukan perubahan di dalam konteks dan metodologi atau pendekatan dalam pembelajarannya. Teman-teman silakan bisa bercerita apa yang sudah teman-teman lakukan, perubahan apa, kebaruan apa, silakan. Silakan siapa? Monggo. Jadi tadi saya dengar adalah kisah-kisah yang sukses ya Bapak. Tapi karena di sini saya sebagai pemula di dunia SMK, karena sebelumnya saya mengajar di SMA Bapak. Jadi saya itu mau menerapkan salah satunya adalah sosial media marketing ini di kelas saya. Nah dari awal itu ini baru saja saya alami itu, saya minta anak-anak untuk mendesain sebuah infografis dari kota Semarang. Tapi nyatanya itu desainnya itu sangat minimalis. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu apa sih infografis itu, bagaimana sih menyajikan infografis yang menarik dan lain sebagainya. Sementara saya bukan di bidang tersebut. Nah itu kesulitan yang saya alami. Mau menerapkan tapi saya mau belajar dari mana? Itu yang sebenarnya jadi problem saat ini. Mau berubah tapi kita mulai dari mana saja sudah bingung. Mau langsung diterapkan, setelah dapat kendala lah iya ya ini gimana? Saya mau komen tapi kalau saya tidak punya dasar yang kuat pun juga akan terjadi kendala baru lagi. Seperti itu pertanyaan saya Bapak. Oke, terima kasih Bu Dwi di posisi pertama ini. Ketika pada saat pembelajaran itu ada tugas terpadu, yang di situ kalau tadi disampaikan itu terkait SMM atau sosial media marketing, maka anak-anak itu dari sisi desainnya itu bisa digarap oleh guru seni budaya yang di dalamnya itu mengajari tentang bagaimana penataan rupa. Ketika siswa itu berasal dari DKV, jurusan DKV, maka teman-teman produktif itu bisa membekali anak-anak dalam sisi desainnya. Desain komunikasi visualnya itu seperti apa? Kalau tadi yang disampaikan itu terkait dengan bagaimana desain komunikasi visual untuk infografis misalkan. Ketika ada keterpaduan, maka pada benak anak-anak itu tidak menjadi beragam informasi yang
mereka itu harus memahaminya itu butuh waktu yang lebih lama, sehingga tidak dalam gitu informasi yang banyak itu. Kalau misalkan sudah ada keterpaduan, maka mereka itu akan memahami atau mempelajari informasi itu barangkali akan sempit, tetapi jadi lebih dalam. Nah itu ini menjadi solusi dari apa yang tadi disampaikan Bu Dwi. Selain itu juga barangkali makanya kemarin Bu Dwi tanya-tanya gimana sih cara megang kamera biar stabil gitu ya. Iya. Nah itu juga satu upaya. Jadi Bapak Ibu guru atau teman-teman semuanya kalau mau mengetahui detail-detail teknisnya itu bisa langsung ketemu dengan kalau hal-hal teknis ya bisa langsung ketemu dengan guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Misalkan mau tanya soal bagaimana teknik pengambilan kamera ya dengan teman-teman yang misalkan ada Pak Royani misalkan ya udah tanya sama Pak Royani gitu. Jadi mentor sebaya itu tidak kita berlakukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi juga untuk kita. Kita bertanya pada teman-teman kita yang menguasai di bidangnya, sehingga ketika kita ada keterpaduan materi pada anak-anak, kita itu setidaknya sudah ngerti, oh ketika ada problem kayak gini itu solusinya seperti ini. Gitu. Gambaran umum saja, tidak usah terlalu detail, karena anak-anak kita itu ketika kita trigger saja dengan pemahaman secara umum, itu dia bisa berkembang, bahkan kecepatannya itu melampaui prediksi kita, kecepatan belajarnya. Itu fenomena yang ada di anak-anak kita itu seperti itu. Untuk kesini itu tidak bisa serta-merta. Ini memang harus kita bangun sistemnya itu kita siapkan itu. Untuk tugas terpadu ya kita harus ukur kecepatan belajarnya seperti apa. Kecepatan belajar anak-anak kita itu seperti apa, dan kita berikan ruang sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Teman-teman semua, mari kita memiliki semangat yang sama untuk meraih visi yang sudah kita buat bersama-sama. Visi yang saya sampaikan tadi itu adalah mimpi kita bersama, bukan hanya mimpinya kepala sekolah, bukan hanya mimpinya wakil kepala sekolah, bukan hanya mimpinya K3 atau beberapa bagian warga sekolah ini, bukan, tapi ini mimpi kita bersama. Kita bersama dan anak-anak kita itu kita bawa ke sana. Sehingga apa yang dulu pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu ya pada akhirnya nanti mengantarkan anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang selamat itu bisa tercapai. Untuk itu teman-teman, mari bersama-sama kita berjuang untuk mencapai itu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi ke Ica. Pada pagi hari ini, dan saya mengamati bahwa diskusinya juga seru ya, beberapa Bapak Ibu juga sudah terlibat aktif di situ. Bapak Guntur tadi sudah menyampaikan visi misi sekolah yang disusun tahun 2022, dan sampai saat ini ketika saya melihat visi dari SMK 11 itu masih relevan dan masih bisa dilanjutkan lagi Pak. Tinggal bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan visi sekolah yang sudah begitu bagus, dirangkai dengan kata-kata yang di situ terkandung makna yang luar biasa ya. Terwujudnya lulusan berprofil Pancasila yang kompetitif di tingkat global dalam studi dan kerja di bidang pendidikan, seni dan ekonomi kreatif. Baik, tadi sharing dari Bapak Ibu guru itu juga menarik sekali. Jadi bagaimana sih upaya-upaya untuk bisa mewujudkan visi sekolah yang berprofil Pancasila. Jadi di situ tadi sudah tergambar, saya sudah punya bayangan bahwa apa yang sudah diupayakan oleh Bapak Ibu guru semua itu memang wujud nyata dari bagaimana mewujudkan lulusan yang berprofil Pancasila. Di situ ada kemandirian, di situ ada gotong royong dan lain sebagainya. Ada 4 ya, ada 6. Terima kasih. Selamat siang. Sudah melanjutkan aktivitas
mengajar atau aktivitas rapat karena lebih lama. Sudah siap, matur nuwun sanget. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan dan dari tenaga juga. Acara terakhir yaitu penutup. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Akhir kata, wassalamualaikum